Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 176-180. Pada saat yang sama, di kantor General Manager, La Bodega Grill, Navarro sedang duduk berhadap-hadapan dengan Hercules. Dengan lengannya yang terluka di punggungnya. Tuan Navarro, Anda meminta seseorang untuk menghubungi saya. Ada apa? Hercules menuangkan secangkir teh untuk Navarro sendiri dan berkata, bagaimanapun, keluarga Xiao juga merupakan keluarga kaya di Hongcheng. Meskipun geng naga api tidak takut pada keluarga Xiao, bagaimanapun, keluarga kaya ini adalah dewa kekayaan. Hercules tahu bahwa Navarro datang hari ini untuk mengirim uang. Kakak Hercules, saya selalu mendengar bahwa kakak Hercules sangat kuat. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan otot, kakak Hercules, 3 atau 5 orang kuat tidak dapat bertahan. Navarro memuji Hercules. Haha. Tuan muda Xiao, tidak harus seperti ini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Hercules tertawa. Kakak Hercules, sejujurnya, saya punya musuh. Dan saya ingin kakak Hercules membantu saya membalas dendam. Setelah menyelesaikan masalah ini, saya akan memberi Anda 10 juta yuan sebagai hadiah. Saya punya 5 juta di sini. Sebagai uang muka, Navarro berkata. Dan mendorong kartu bank di depan Hercules. Hahaha. Dia benar-benar anak yang kaya. Dia benar-benar kaya. Hercules sedikit terkejut. Tembakan Navarro ternyata 10 juta. Tetapi setelah tertawa 2 kali, Hercules tiba-tiba berhenti tersenyum. Menatap Navarro dengan wajah bermartabat dan bertanya, saya tahu bahwa keluarga Xiao sangat baik kepada Yansen. Karena Anda ingin membalas dendam pada musuh Anda. Mengapa tidak mencari Yansen? Selain itu, keluarga Xiaomu mempekerjakan banyak pengawal. Kan? Kenapa kamu masih mencari gang naga apiku? Geng naga api dan aula harimau kita selalu berselisih satu sama lain. Tuan muda Xiao meninggalkan aula harimau, tetapi datang ke geng naga apiku. Bukankah ini mencari jarak? Hercules mengetahui beberapa keluhan dan keluhan keluarga Xiao setelah Yansen. Lagi pula, ini bukan rahasia. Jangan sebut pria yang tidak tahu berterima kasih, seperti Yansen. Jika tidak ada keluarga Xiao, Yansen telah menjadi tulang sekarang. Dan sekarang Yansen telah menjadi anjing keluarga Su. Dia sudah lama terputus dengan keluarga Xiao. Begitu Navarro mendengar Yansen, dia memarahi dengan marah. Dan kemudian berkata, saat ini, semua pengawal keluarga Xiao kami. Saya tidak dapat memobilisasi salah satu dari mereka. Mereka hanya mendengarkan perintah ayah saya. Ayah saya masih berpikir saya di sini rumah sakit sedang memulihkan diri. Hohohoho. Aku mengerti. Hercules mengangguk. Baru-baru ini, Yansen memang mengikuti keluarga Su lebih dekat. Musuh Tuan muda Xiao tidak akan menjadi orang kaya generasi kedua. Kan, saya dapat
memberitahu Anda bahwa Gang Naga Api kami tidak pernah berurusan dengan keluarga resmi Kakak Hercules. Jangan khawatir. Dia hanya orang biasa. Dia hanya memiliki beberapa kungfu. Dia bukan generasi kedua orang kaya. Navarro dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagus. Besok, saya akan meminta Asu untuk membawa selusin saudara untuk menemukan Tuan Muda Xiao. Adapun cara menghadapi musuh Tuan Muda Xiao, putuskan sendiri. Hercules berkata dengan ringan. Kakak Hercules, bisakah kamu mengirim lebih banyak orang? Navarro bertanya dengan gugup ketika dia mendengar bahwa Hercules hanya mengirim selusin orang. Bagaimanapun kekuatan Dev terlalu kuat, tetapi dia melihat Dev menjatuhkan beberapa orang dengan matanya sendiri. Apa seberapa kuat musuhmu? Selusin orang tidak cukup. Hercules sedikit terkejut. Tidak, tidak sekuat itu. Aku hanya ingin membawa lebih banyak orang. Bukankah itu lebih megah? Navarro mengawasinya. Dia tidak berani mengikuti Hercules untuk mengatakan bahwa kekuatan Dev sangat kuat. Dia takut Hercules akan mundur atau memintanya menambahkan uang. Oke. Karena Tuan Navarro berkata begitu, maka saya akan mengirim 30 orang untuk membantu Tuan Navarro. Dan saya harap kita bisa bekerja sama untuk waktu yang lama di masa depan. Hercules bangkit dan berjabat tangan dengan Navarro. Kalau begitu terima kasih, Kakak Hercules. Navarro berkata dengan gembira. Setelah keluar dari La Bodega Grill, Navarro masuk ke mobil. Dan Sunshine menunggunya di dalam mobil. Kakak Navarro, bagaimana kabarmu? Sunshine bertanya dengan cemas. Aku akan menunggu dan melihat Dev berlutut di depan kita dan memohon belas kasihan besok. Aku akan menginjaknya dan memberitahu dia betapa hebatnya aku. Mata Navarro berkilat kedinginan. Dan dia berkata dengan bangga. Pagi-pagi keesokan harinya, Dev memberitahu orang tuanya dan pergi ke villa Bukit Indah membawa Lingzi. Pada saat ini, di pintu masuk area villa Bukit Indah, Billy, Mona dan Ivana berdebat dengan penjaga keamanan di pintu masuk. Mengapa Anda tidak mengizinkan kami masuk? Kami di sini untuk membeli rumah. Begitukah cara Anda memperlakukan klien Anda? Mona meraung keras pada penjaga keamanan. Saya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Saya datang untuk melihat rumah di Villa Bukit Indah. Jika komisi turun, saya bisa melakukan pembayaran di sini. Meskipun saya tidak bisa membeli villa di gunung, saya bisa mendapatkan pinjaman untuk rumah di kaki gunung. Tapi siapa yang tahu bahwa ketika mereka sampai di sini, keamanan tidak membiarkan mereka masuk. Yang membuat Mona sangat marah. Jika kamu membeli rumah, kamu bisa pergi ke kantor penjualan di sebelah. Kamu tidak bisa masuk sampai kamu menjadi pemiliknya. Penjaga keamanan berkata kepada Mona dengan acuh tak acuh. Bagaimana kita bisa membelinya jika kita tidak masuk untuk melihat tipe rumahnya? Mona masih berdebat. Kalau mau lihat rumahnya, bisa dibawa sama penjualnya. Gak boleh masuk sendiri. Ini aturan kita. Keamanan masih memblokir pintu untuk mencegah mereka masuk. Mona, lupakan saja. Ayo, pergi ke kantor penjualan dulu. Lalu biarkan salesman membawa kita masuk. Billy menarik Mona dan berkata, meskipun Billy juga marah, dia tidak berani membuat masalah. Ini adalah Villa Bukit Indah, komunitas terbaik di seluruh Hongcheng. Orang-orang yang tinggal di
Sini adalah orang-orang besar. Dia adalah manajer departemen kecil. Beraninya, dia membuat masalah di sini. Melihat ini, Mona hanya bisa memelototi penjaga keamanan dan berkata, "Tunggu. Ketika saya menjadi pemiliknya, biarkan manajer properti memecat Anda terlebih dahulu." Mereka bertiga pergi ke kantor penjualan, dan penjaga keamanan mencibir, "Apa? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang besar?" Tidak lama setelah Billy dan yang lainnya meninggalkan pintu, Dave melaju dengan Civic bekasnya. Setelah satpam melihat mobil Dave dari kejauhan, dia langsung melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Dave berhenti. Penjaga keamanan ini telah bekerja di Villa Bukit Indah untuk sementara waktu, dan mereka belum pernah bertemu pemilik yang tinggal di sini. Dan beberapa mengendarai mobil Civic. Dave menghentikan mobil, dan seorang penjaga keamanan berlari dengan cepat, ingin bertanya apa yang dilakukan Dave. Tetapi ketika Dave menurunkan jendela mobil, penjaga keamanan tercengang ketika melihat Dave butuh beberapa saat untuk bereaksi. Ternyata Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Dave telah tinggal di villa di puncak gunung beberapa waktu lalu. Anda harus tahu bahwa villa adalah yang paling mahal di seluruh villa Bukit Indah. Jadi penjaga keamanan ini tahu Dave. Tidak masalah. Dave tersenyum ringan. Segera, penjaga keamanan melambaikan tangannya cepat dan buka pintunya. "Ini, Tuan Chen." Ketika penjaga keamanan di pintu mendengar bahwa itu adalah Dave, dia buru-buru membuka pintu. Ketika Dave lewat, penjaga keamanan buru-buru memberi hormat. Tetapi tepat ketika mobil Dave hendak memasuki pintu, tiba-tiba Maserati merah bergegas di depan. Dave mencoba melampaui Dave dan memasuki komunitas. Dave gagal mengerem dan langsung mengenai bagian belakang Maserati, yang membuat beberapa satpam sedikit tercengang. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa sebuah mobil akan tiba-tiba melaju dan kecelakaan mobil terjadi. Ini di gerbang komunitas. Ketika hal seperti itu terjadi, penjaga keamanan ini bertanggung jawab. Jadi, penjaga keamanan ini menatap Maserati merah dengan marah. "Bagaimana caramu mengemudi mobil Civic yang rusak berani menabrak mobilku? Tahukah kamu berapa harga mobilku?" Seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam dan topi jerami modis di kepalanya keluar dari mobil, menyaksikan mobil kesayangannya tertabrak, dan langsung mengutuk Dave. Awalnya, Dave ingin menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Itu adalah kesalahan pihak lain. Dia bahkan menyalip mobil di tempat seperti gerbang masyarakat. Sudah jelas kamu datang di depanmu tiba-tiba. Mengapa kamu menyalahkanku karena menabrak mobilmu? Dave menanyai wanita itu. "Apa kamu dengan Civic rusakmu? Apa kamu lakukan di gerbang pintu? Bisakah kamu datang ke tempat ini?" Wanita itu memandang Dave dengan jijik, dan kemudian berteriak pada beberapa penjaga keamanan, "Bagaimana Anda semua berjaga-jaga? Bisakah mobil seperti itu dimasukkan ke dalam komunitas? Itu terlalu memalukan bagi komunitas kami, dan juga mencoreng wajah kami sebagai pemilik." Beberapa penjaga keamanan memandang wanita arogan itu dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun, mereka adalah penjaga keamanan, dan tidak bisa memprovokasi wanita di depan mereka. Dave melihat penampilan arogan wanita itu dan ingin menamparnya 2 kali. Tetapi dia berpikir bahwa dia
harus bergegas untuk berkultivasi dan tidak mau membuang waktu. Jadi dia berkata kepada wanita itu, katakan padaku berapa biayanya. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu di sini. Melihat Dev masih sedikit tidak sabar, wanita itu segera mengangkat suaranya dan berkata, apakah Anda tahu berapa harga mobil saya? Ini lebih dari 2 juta yuan. Jika Anda merusak ini, ada lebih dari 10 atau 200 ribu yuan yang tidak bisa diperbaiki sama sekali. Itu tidak cukup untuk membayar saya untuk mobil. Jangan bicara omong kosong. Katakan saja berapa. Dev sedikit mengernyit. Beraninya kau mengatakan omong kosong padaku. Percaya atau tidak, aku akan seperti yang dikatakan wanita itu. Dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Dev. Tetapi Dev meraihnya dan menamparkan wajah wanita itu. Wanita itu terbang dengan kacamata hitam dan bahkan topi jerami di kepalanya terbang, yang membuat wanita sombong itu terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan berani melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, di mana orang yang mengendarai Civic rusak memiliki keberanian. Anak baik, kamu berani memukulku. Jika aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku belum selesai. Wanita itu menggeram, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Ketika beberapa penjaga keamanan melihat Dev memukuli wanita itu, mereka merasa lega untuk sementara waktu. Tetapi, mereka juga tahu bahwa tindakan ini akan memperburuk keadaan. Dan seorang penjaga keamanan bergegas memanggil manajer properti. Wanita itu menyelesaikan panggilan telepon dan kemudian menatap Dev dengan mata Phoenix itu. Wah, tunggu aku. Suamiku akan datang dan meretasmu sampai mati. Aku tidak punya waktu untuk berada di sini bersamamu. Jika kamu tidak memindahkan mobil, aku akan memukulmu. Dev tidak ingin terjerat dengan wanita. Dia tidak berlatih dengan baik selama ini. Dev harus cepat dan berlatih. Beraninya kamu menabrak mobilku. Kamu bisa menabraknya jika kamu bisa. Dan aku tidak akan membiarkanmu bangkrut. Wanita itu berteriak. Dia tidak percaya bahwa Dev benar-benar berani menabrak. Ini adalah mobil mewah, jutaan dolar. Dan Dev tidak mampu membelinya. Melihat wanita seperti itu, Dev tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa pun. Jadi dia masuk ke mobil dan hendak menjatuhkan Maserati di depannya. Tetapi pada saat ini, Billy dan yang lainnya dibawa oleh seorang wanita penjual. Siap masuk untuk melihat rumah Dev. Setelah melihat Dev, Mona berteriak kaget. Lagi pula, tidak semua orang bisa datang ke tempat ini. Orang-orang seperti Dev yang tidak punya uang dan kekuasaan jarang datang ke sini. Tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan Dev di sini. Melihat bahwa itu adalah Mona dan Billy, Dev bertanya dengan santai, "Mengapa kamu di sini? Kenapa kamu masih bertanya kepada kami? Mengapa kamu di sini? Kami di sini untuk membeli rumah. Apa yang kamu lakukan di sini?" Billy memandang Dev dengan jijik dan kemudian melihat mobil Dev mengikuti mobil di depannya. Maserati bertabrakan dan langsung menyombongkan diri Dev. "Keterampilan mengemudi Anda tidak baik. Mengapa Anda menabrak? Apakah Anda ingin mendobrak di belakang mobil seseorang?" Pada saat ini, Ivana juga menemukan bahwa mobil Dev telah bertabrakan dengan mobil orang lain. Dan itu adalah Maserati. Dan tiba-tiba berseru Dev, "Anda telah memenangkan lotre. Mobil jenis apa yang tidak
dapat ditabrak. Anda benar. Benar menabrak Maserati. Mobil ini harganya jutaan. Dan asuransi mobil Anda tidak akan membayarnya. Jika saya mampu membelinya, saya tidak akan mengganggu Anda. Itu urusan saya sendiri. Dev berkata dengan dingin. Dev, saya dapat memberi tahu Anda bahwa tidak mungkin bagi perusahaan untuk membayar Anda upah lebih awal. Anda mengemudi dengan mobil yang rusak, dan sekarang Anda takut keluarga Anda akan bangkrut. Sudut mulut Billy terangkat tinggi. Tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dev, apa yang terjadi? Kamu dalam masalah sekarang. Mona sedikit mengernyit dan bertanya pada Dev. Itu bukan masalah besar. Bukankah itu hanya tabrakan kecil? Dev tersenyum ringan. Di matanya, ini bukan apa-apa. Tabrakan kecil. Tolong, lebarkan matamu. Mobil apa yang menabrak ini? Ini, Maserati. Mobil yang bernilai jutaan. Mengerti? Ivana mencibir. Dev, saya menyarankan Anda untuk mengendarai sepeda listrik pada waktu biasa. Anda tidak cocok untuk mengemudi. Jika Anda menabrak Maserati hari ini dan Porsche besok, bahkan jika Anda menjual jantung Anda tidak akan mampu membelinya. Billy membujuk Dev dengan sungguh-sungguh, tetapi matanya penuh keceriaan. Pada saat ini, wanita di sisi lain melihat bahwa Billy dan yang lainnya mencibir Dev, dan dia bahkan lebih yakin bahwa Dev hanyalah pria yang tidak berguna tanpa keterampilan. Jadi dia berteriak, "Wah, apakah kamu gila? Mobil saya terlempar. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menabraknya." Wanita itu memprovokasi Dev terus-menerus, merangsang Dev. Dev terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Jadi dia masuk ke mobil dan berencana untuk menabrak Maserati. Dev, kamu gila. Turunlah ke sini. Mona meraih Dev dan berkata, apakah kamu tahu berapa harga mobil ini? Jika kamu menabraknya secara impulsif, bahkan jika kamu bangkrut, kamu tidak akan mampu menjual rumah. Mona tidak ingin peduli dengan Dev. Tetapi ketika itu terjadi pada hal besar, seperti Maserati, Mona tidak bisa tidak bertanya. Ini akan menghabiskan banyak uang. Mona, apa pedulimu padanya? Bukankah dia hebat? Biarkan dia menabraknya. Dan jika dia tidak mampu, biarkan dia masuk penjara. Lagi pula, dia tidak melakukan apa-apa. Wajah Billy dingin. Dan dia sangat tidak puas dengan Mona yang menghentikan. Dev, jika Anda benar-benar menabraknya, itu akan menghabiskan biaya jutaan. Ini bukan lelucon. Bahkan, jika keluarga Dev menjual rumah, mereka tidak mampu membelinya. Apa yang akan Anda minta orang tuanya lakukan? Mona memelototi Billy dan berkata, meskipun Mona tidak menyukai Dev dan tidak terlalu menyukai keluarga Dev, bagaimanapun juga, di dalam hatinya, keluarga Dev hanya melihat kekayaan keluarganya dan sengaja datang untuk menjilatnya. Namun bukan berarti Mona ingin keluarga Dev dihancurkan. Ketika Billy melihat bahwa Mona benar-benar melindungi Dev, matanya penuh amarah. Dev melirik Mona, dan pendapatnya tentang Mona banyak berubah di dalam hatinya. Tampaknya Mona ini tidak terlalu buruk. Tepat pada saat ini, dua van datang dengan cepat, diikuti oleh selusin pria besar yang ganas dengan tongkat di tangan mereka. Suami wanita itu berlari ke arah seorang pria dalam pakaian olahraga, dan kemudian berkata dengan genit,
Suamiku. Seseorang baru saja memukulku. Lihat wajahku. Pria itu menatap wajah wanita itu. Dan tiba-tiba menjadi marah. Wajahnya menjadi dingin. Siapa yang memukuli istriku? Berdiri. Untukku. Dev langsung mengambil 2 langkah ke depan aku. Yang memukulnya. Pria itu melirik Dev. Lalu menatap Billy dan yang lainnya di belakang Dev. Dan mendengus dingin. Nak, kamu berlutut di depan istriku untuk meminta maaf. Aku mungkin masih menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, hanya beberapa dari kalian jangan coba-coba kabur. Ketika Billy mendengar ini, pria itu benar-benar menganggap mereka dan Dev bersama. Dan dia melambaikan tangannya dengan ketakutan untuk menjelaskan kakak. Kakak, kamu salah paham. Kita tidak bersama. Meskipun kita saling kenal. Tetapi apa yang dia lakukan? Kami tidak bersamanya. Pria itu memandang istrinya. Wanita itu mengangguk dan berkata, hanya anak ini. Dia tidak hanya menabrak mobil saya, tetapi juga menamparkan saya. Nak, mari kita hitung. Kecelakaan mobil. Kamu menamparkan istriku. Dan jika kamu berlutut sekarang, kamu masih bisa hidup. Pria itu menatap Dev dengan ekspresi membunuh. Dev tersenyum ringan. Apakah kalian sangat suka orang berlutut? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak tahu cara berlutut. Siapapun kecuali orang tua saya. Dan Anda tidak pantas. Saya berlutut, anak laki-laki. Apa yang kamu katakan? Pria itu tertegun sejenak. Dan kemudian meledak menjadi marah. Dia tidak percaya bahwa Dev sendirian menghadapi begitu banyak orang, memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Dev, apakah kamu gila? Kamu mencari kematian. Mona berteriak pada Dev. Dan Billy berkata sambil mencibir Dev. Sudah, waktunya untukmu. Jangan berpura-pura. Bahkan jika kamu berlutut, kami tidak akan menertawakanmu, apalagi meneruskannya ke perusahaan. Itu benar. Kami tidak akan mengatakannya. Berlutut saja. Atau kamu akan dipukuli sebentar lagi. Dan kamu masih harus berlutut. Ivana juga tertawa dan berkata, kalian sangat suka berlutut. Kamu berlutut. Dev memandang Billy dan Ivana, dan berkata, Huff. Jika kamu memiliki kemampuan, teruslah marah, dan lihat siapa yang akan berlutut dan memohon belas kasihan nanti. Billy mendengus dingin, melihat bahwa Dev sangat kuat. Pria itu tidak berlutut sama sekali, dan berkata, dengan wajah dingin, nak, kamu memiliki tulang punggung. Tetapi ketika kamu bertemu denganku hari ini, tidak peduli seberapa keras kamu, aku akan membuatmu lembut. Setelah selesai berbicara, pria itu melambaikan tangannya dan berkata, berikan padaku. Dan singkirkan dia, segera. Lebih dari selusin orang bergegas menuju Dev. Ketika Billy dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru bersembunyi jauh. Meskipun Mona cemas, dia tidak punya cara untuk menghadapinya saat ini. Berhenti dengan teriakan marah. Saya melihat seorang manajer properti dengan setelan jas bergegas dengan beberapa penjaga keamanan. Manajer Zhang, apa maksudmu? Kenapa kamu ingin menghentikanku? Ketika pria itu melihat manajer properti, dia bertanya dengan ekspresi tidak senang. Kakak, beri aku wajah. Mari kita lupakan urusan hari ini. Jika ada kerugian, aku yang akan mengurusnya. Manajer properti berkata kepada pria itu dengan senyum di wajahnya. Sepertinya dua orang saling mengenal. Bagaimanapun,
Satu adalah pemilik dan yang lainnya adalah manajer properti. Tidak heran, mereka saling mengenal. Manajer Zhang, apakah Anda minum obat yang salah hari ini atau apakah anak ini saudara Anda? Bagaimana Anda bisa memohon untuknya? Pria itu bertanya dengan bingung. Setelah manajer Zhang memandang Dev, dia perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke telinga pria itu dan berkata, "Saudara Dong, Anda tidak tahu, Tuan Chen ini tinggal di sebuah villa di puncak gunung, dan dia telah tinggal di sana selama beberapa waktu." Ketika pria itu mendengarnya, dia tercengang. Bukankah itu villa keluarga Su? Itu benar. Karena dia bisa tinggal, dia pasti ada hubungannya dengan keluarga Su. Manajer Zhang mengangguk. Pria itu melirik Dev. Matanya penuh kegelisahan. Saya tidak percaya bahwa anak ini ada hubungannya dengan keluarga Su. Sama seperti dia. Saya khawatir dia tidak bisa bertarung dengan keluarga Su. Keluarga saya ada hubungannya dengan itu. Manajer Zhang, jangan bohongi saya. Ini tidak bisa memberi Anda wajah hari ini. Pria itu sama sekali tidak percaya. Bagaimana mungkin Dev berhubungan dengan keluarga orang terkaya Su dalam pakaiannya dan mobil Civic? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.